mendengar jawabannya kayaknya masih ngantuk ya. Karena salam itu doa dan kita dianjurkan untuk saling mendoakan selalu, maka kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, terutama para asatidz, para orang tua, segenap pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semuanya yang insyaallah saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, alhamdulillah, masih diberikan mudah-mudahan keikhlasan dan keistiqomahan sampai kita bisa hadir dan menghadiri majelis ini. Jangan lupa kita niatkan i'tikaf. Kemudian juga kita niatkan silaturahim. Yang kata Nabi, barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya dan dilapangkan dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia selalu bersilaturahim. Man sarrahu ayyubu satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahim. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita. Amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Baik umur biologis maupun umur kronologis. Setelah kita wafat, orang hidup masih mengenang kebaikan-kebaikan kita. Itu namanya usia kronologis. Karena ada juga orang, jangankan setelah matinya, di saat hidupnya pun sudah disumpahin orang karena kejahatannya, karena kezalimannya. Wa na'udzubillahi min zalik. Dan tentu tidak kalah pentingnya kita niatkan untuk talabul ilmi,
mencari ilmu, untuk belajar. Ya mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang pergi, yang keluar untuk belajar, untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang. Makanya kalau mau selalu di jalan Allah, Bapak Ibu jangan pulang ya. Terus mau kemana? Walaupun kita pulang, tapi insya Allah dalam rangka, kata Imam Nawawi, intiqalun min ibadatin ila ibadah, kita berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain, dari satu amal soleh kepada amal soleh yang lain. Insya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita melihat pelajaran kita. Insya Allah masih dalam pembacaan dan pembahasan kitab Nasaihul Ibad. Yang kitab ini sekedar mengingatkan saja karena kajian kita sekali sebulan mungkin sudah lupa, adalah syarah atau penjelasan dari kitab aslinya yang berjudul Munabbihat alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 Hijriah. Kemudian disyarah, diberikan penjelasan oleh ulama asal Indonesia tapi bertaraf internasional yang bernama Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i, wafat tahun 1314 Hijriah. Tapi kemudian kitab ini di Indonesia lebih terkenal dengan syarahnya, yang dikenal di pesantren-pesantren, di majelis taklim adalah kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba-hamba. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini kita membahas dan mengkaji satu atau dua istilah di sini, namanya maqalah. Maqalah yang pertama, seperti biasa saya bacakan dulu teks aslinya, maksudnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian setelah itu kita jelaskan sesuai dengan isyarah dari Al-Imam An-Nawawi. Qala al-muallif rahimahullah an Ali radhiyallahu anhu annahu qala man ishtaqa ila al-jannati sara'a ila al-khairat wa man ashfaqa minan nari intaha 'anil syahawat wa man tayaqqana bil mauti in hadamat 'alaihi laddat wa man 'arafa dunya hanat 'alaihi al musibat. Itu demikian riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ulama besar, dan riwayat-riwayat beliau tidak kita ragukan lagi. Namanya sendiri sudah menjadi garansi. Digelar dengan Al-Hafidh. Apa artinya Al-Hafidh? Apa artinya Al-Hafiz? Bukan sekedar hafal Al-Quran,
Kalau hafal Al-Quran sudah pasti. Tapi yang dimaksud dengan al-hafidh dalam dunia keulamaan adalah seorang alim yang di dalam kepalanya terdapat minimal 200.000 hadis dihafal. Makanya aneh tapi nyata ya, aneh tapi nyata kalau ada orang sekarang, orang-orang sekelas kita yang belajarnya tidak jelas, ilmunya juga tidak seberapa, sudah berani-berani lebih pintar, bahkan menyala-nyalakan ulama sekaliber Ibnu Hajar al-Asqalani. Aneh kan? Aneh tapi nyata. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, maksudnya Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhahu. Jadi istilah karramallahu wajhahu ini bukan istilah orang Syiah. Ya, seperti ada orang bilang jangan pakai itu, orang Syiah yang pakai itu. Bukan. Ini Imam Nawawi pakai dalam kitab. Jadi selain radhiyallahu juga karramallahu wajhahu. Annahu qala, sesungguhnya beliau telah berkata, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini para sahabat, ini orang-orang yang ilmunya sangat dekat dengan Rasulullah. Jadi tidak, kalau baca perkataan sahabat itu hampir sama dengan kita membaca hadis-hadis Nabi. Apa kata beliau? Man istaqa ilal jannah, barang siapa yang rindu kepada surga. Kangen. Kangen enggak? Ya, setiap orang beriman pasti kangen. Pengen masuk surga? Tapi kalau mau masuk surga mati dulu ya. Man istaqa ilal jannati, barang siapa yang rindu, yang kangen kepada surga, sara'a ilal khairat, ay asra'a adh-dhahaba ilaiha, maka dia bercepat-cepat, bersegera menuju ke sana. Artinya mencari amal-amal yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Itu ciri orang yang kangen surga. Jangan sampai katanya kangen surga, tapi yang dikumpulkan, yang dilakukan adalah amal-amal yang justru bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Ada nggak? Ya mungkin saja ada, tapi tidak ada di sini. Ya. Di sini masya Allah semuanya orang-orang kangen kepada surga. Ya, jadi kalau ada orang rajin ibadah, rajin amal soleh, ya, beramal baik, itu kan artinya dia selalu mengumpulkan poin. Karena hidup kita di dunia ini sementara, terbatas. Nah, kita sedang ngantri mati. Tapi sambil kita ngantri mati, kita memperbanyak bekal. Maka kita beramal, berbuat baik, beribadah. Karena perjalanan kita ke akhirat sangat perjalanan jauh. Kita mau piknik saja keluar kota, kita butuh bekal, kita butuh persiapan. Mau pergi umroh saja, itu minimal 1 koper besar kita bawa. Kenapa? Karena perjalanan kita 9 hari, 10 hari. Apalagi akhirat, ini perjalanan yang luar biasa. Perjalanan lama, panjang, ya, dan mengerikan. Nah, jadi kalau orang yang kangen kepada surga, pengen masuk surga, maka sara'a ilal khairat, dia bersegera untuk mencari jalan menuju surga. Jalannya sudah jelas.
Islam luar biasa ini. Jalan ke surga jelas, jalan ke neraka jelas. Kita tinggal memilih saja. Makanya ada namanya ikhtiar. Kita disuruh memilih. Mau surga silakan, mau neraka juga silakan. Tapi ada risikonya. Itu yang pertama ya. Yang kedua kata beliau, wa man asfaqa minan nari, dan barang siapa, asfaqa di sini hadara, yaitu takut. Barang siapa yang takut masuk neraka, intaha 'anis syahawat, maka dia berhenti. Di sini kata Imam Nawawi, imtana'a an ittiba'i harakatin nafs, maka dia berhenti dari memperturutkan gejolak hawa nafsu. Jadi kalau orang masih mengikuti gejolak hawa nafsunya, maka pasti dia tidak bisa masuk surga, karena itu jalan ke neraka. Kata Nabi kan, wa huffatin naru bisyahawat, di hadis lain ya. Neraka itu, jalan ke neraka dipenuhi dengan hal-hal yang menarik hawa nafsu. Coba kalau ada acara-acara yang menarik hawa nafsu, pasti ramai kan? Ramai. Tapi kalau acara-acara yang ngajak ke surga, itu sepi. Coba kalau ada konser musik yang manfaatnya nggak jelas, bahkan mungkin dosa yang kita dapatkan. Tapi sampai beli tiketnya harus ngantri, harganya jutaan. Sampai orang nangis ketemu dengan artis idolanya gitu. Ketika sholat boro-boro dia nangis. Nauzubillahi min zalik. Jadi kalau orang takut kepada neraka, intaha anis syahwat, maka harus dia berhenti dari memperturutkan gejolak hawa nafsu. Yang hawa nafsu yang banyak menjerumuskan manusia kan dua. Pertama, hawa nafsu perut, dan yang kedua hawa nafsu di bawah perut. Itu saja yang paling utama ya. Tentu banyak yang lain. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa man tayaqqana bil mauti. Maaf kalau di buku terjemahan itu, kalau tidak salah halaman 102 ya, yang punya terjemahan. Saya kira bagus bapak-bapak ibu-ibu punya kitabnya ya, investasi lah ya, gue bisa bawa pulpen dicatat, sehingga nanti di rumah kalau waktu-waktu luang bisa baca-baca kembali, bermanfaat insya Allah. Tapi mungkin sudah hafal ya, kelihatannya sudah di luar kepala gitu. Kayak Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu. Insya Allah. Wa man tayaqqana bil mauti, dan barang siapa yang yakin dengan kematian. Masya Allah. Yakin gak dengan kematian? Yakin. Bahkan tidak ada kepastian di dunia ini, dalam hidup ini, yang lebih pasti daripada yang namanya kematian. Pasti itu, yakin. Kalau yang lain kita mau cita-cita pengen melakukan ini, pengen mempunyai itu, ya bisa jadi berubah gitu kan. Ada orang saya pengen haji, ya sudah manasik, sudah pamitan dengan keluarga, tiba-tiba datang corona kan, COVID kemarin, jadi berangkat tidak pasti. Saya mau nikah tahun depan, anak muda gitu misalnya. Atau bapak-bapak juga yang tua mau nikah lagi, yang duda maksudnya. Tiba-tiba sebelum tahun depan meninggal, ya nggak jadi, iya kan? Tapi yang namanya mati pasti tidak ada. Pokoknya
Rumusnya dalam Al-Quran kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul. Pokoknya asal hidup pasti mati. Nah, tapi di sini barang siapa yang yakin, artinya secara teori manusia semua yakin dengan kematian, tapi perilaku manusia kadang-kadang menunjukkan bahwa dia tidak yakin dengan mati. Karena kalau orang yakin dengan mati, kata beliau, in hadamat alaihi ladzat, tidak terlena dengan kenikmatan dunia. Itu kalau orang yakin dengan kematian. Jadi tidak diperbudak oleh kenikmatan dunia. Menikmati bagus, kita menikmati hidup ini dong. Memang hidup ini untuk dinikmati, tapi tidak boleh sampai memperbudak kita. Jangan sampai menghalang-halangi kita dari beramal soleh. Jangan sampai kenikmatan dunia yang kita miliki menghalang-halangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini kita pakai sarana untuk ibadah, untuk perjalanan kita menuju akhirat, insya Allah. Kemudian yang keempat, kata beliau, wa man 'arafa dunya, dan barang siapa yang mengetahui dunia, kata Imam Nawawi, bi annaha darul mihani wal qudurat, bahwa dunia ini adalah negeri al-mihan. Mihan itu jamak dari mihnah, ujian, cobaan. Wal qudurat, hal-hal yang tidak mengenakan. Jadi kadang-kadang kita kecewa, sedih, ada sakit, ya, itu memang dunia seperti itu. Jadi jangan kita di dunia pengen sehat terus, itu bukan dunia itu. Pengen enak terus, pengen nyaman terus, bukan dunia itu. Dunia ini selalu berpasang-pasangan. Kita sehat, kadang-kadang sakit, itu dunia. Kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang kita gembira, kadang-kadang sedih, ketawa, kadang-kadang nangis. Memang begitu dunia itu. Nah, barang siapa yang punya ma'rifah, pengetahuan, pemahaman terhadap dunia, bahwa dunia itu negeri ujian, negeri banyak yang kita tidak sukai, ya, maka hanat alaihi musibah jadi lunak baginya. Jadi tidak terlalu musibah itu dipandang sebagai ya bagian dari memang tabiat dunia seperti itu. Kita dagang, kita bisnis, kadang-kadang untung, kadang-kadang buntu. Yang begitu dunia itu. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak berhasil. Nanti dicoba lagi. Siapa tahu setelah itu berhasil. Begitu dunia seperti itu. Maka kalau orang yang beriman yang tahu dunia, karakter dunia seperti itu, ketika datang musibah ya menyedihkan, menyakitkan, tapi tidak sampai membuat dia putus asa. Itu maksudnya. Jadi hadat alaihi musibat ay lanat alaihi syada'idun nazilah. Jadi bukan orang sombong gitu kan, bukan tidak sedih dengan musibah, bukan sedih, tetapi tidak kemudian merubah keimanannya, tidak kemudian membuat dia putus asa atau putus harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu al-maqalah yang pertama ya. Berikutnya kita masuk di maqalah yang kedua. Al-maqalah masuk di yang tadi itu al-maqalatul ashirah. 10, kemudian langsung masuk di al-maqalah ats-tsalitsatu asyarah, 13. Ya, kita lompati dua maqalah. Qala al-muallif rahimahullah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala arba'atun min zulmatil qalb
batnun syab'anun min ghairi mubalah wa suhbatudz zalimin wa nisyanud dzunubil madiyah wa tulul amal wa arba'atun min nuril qalb batnun ja'i'un min hadarin wa suhbatus solihin wa hifdzud dzunubil madiyah wa qisarul amali. Itu riwayat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mari kita perhatikan apa penjelasannya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, seorang sahabat Nabi, merupakan sahabat yang nomor 6 masuk Islam. Ya. Jadi sahabat yang ke-6 yang memeluk agama Islam. Ada yang bertanya, Ustaz, 1 sampai 5 siapa? Nah, kalau jemaah di sini enggak usah ditanya. Ya, hafal semua itu. Ya kan? Ya iyalah. Siapa? Siapa 5 sahabat pertama yang memeluk agama Islam, yang menyatakan keislamannya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama siapa? Ya, ini bukan sekedar ini aja ya. Ya, pertama siapa? Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua siapa? Khadijah. Yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat siapa? Zaid bin Harithah. Baru yang kelima Utsman bin Affan. Yang keenam Abdullah ibn Mas'ud. Wafat tahun 32 Hijriah. Yang menarik dari beliau, ini sahabat yang dikenal paling kecil, kerdil ya, kurus. Sampai suatu ketika beliau manjat pohon gitu kan. Kemudian ada sahabat di bawah, dia ngeledekin. Ya katanya tuh kakinya lihat karena saking kecilnya sampai kakinya itu kayak digerak-gerakin sama angin itu. Tapi mereka ini ada sahabat bercanda tapi kelewatan. Sudah mengarah fisik gitu kan. Jadi akan penghinaan. Nabi lihat, Nabi marahin 2 sahabat itu. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kalian celak itu lebih berat timbangannya daripada Jabal Uhud di mata Allah Subhanahu wa taala. Hanya sahabat diam, takut lagi, enggak berani. Ini satu bukti bahwa kita tidak boleh kalau bercanda itu jangan ngomong fisik. Jangan rendahin fisik orang, karena kadang-kadang di mata manusia ini seseorang fisiknya ya biasa-biasa, tapi di mata Allah bisa jadi mulia. Sebaliknya ada orang kita kagumi dan seterusnya, tapi ternyata di mata Allah bukan siapa-siapa. Makanya kita jangan main fisik lah. Apa kata beliau? Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, arba'atun min zulmatil qalb. Arba'ah, 4. Arba'a rakaat, ya kan? Bahasa Arab ini selain bisa dipakai ibadah, bisa juga dipakai kalau kita umroh haji gitu kan. Tanya sama petugas, sakin fi'il, tinggal di lantai berapa? Arba'a rakaat. Nah, di lantai 4 maksudnya. Oh iya. Lantai berapa? Salasa rakaat. Oh, lantai 3.
Naam. Yang repot kalau lantai 7. Dibilang al-maghrib wal isya. Arba'atun min zulmatil qalb. Ada 4 hal yang bisa menjadikan hati menjadi gelap. Wa na'udzubillahi min. Jadi ada 4 hal kata beliau yang menjadikan hati seseorang itu bisa jadi gelap, hitam. Yang pertama, batnun syab'anun min ghairi mubalah. Terlalu kekenyangan. Hati-hati. Ternyata kekenyangan ini bisa jadi masalah juga ya. Kata Imam Nawawi, bi ankana syab'u, harus perjelas ini kata beliau, yaitu kenyang zaidan an thuluthil masari alladhi huwa syab'u asy-syar'i. Kenyang yang melebihi batas sepertiga yang sudah dibagi dalam pembagian itu, yang merupakan disebut dengan kenyang syar'i. Jadi kenyang syar'i itu kan kata Nabi, thuluthul li ta'amihi wa thuluthul li syarabihi wa thuluthul li nafasihi. Jadi kalau kita makan, lambung kita itu kita perkirakan saja, tidak usah ditulisin di sini ya. Bisa juga dicoba-coba tadi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk untuk udara. Nah, kadang-kadang kita makan itu karena terlalu semangat, ya, makannya nambah terus. Apalagi kalau ketemu makanan favoritnya, nasi kebuli kambing gitu, atau nasi uduk panas-panas, ditambah dengan ayam goreng, kita jadi lapar ya ngomong makanan. Jadi kalau sudah melebihi daripada sepertiga kapling-kapling itu sudah masuk kategori terlalu kekenyangan. Itu yang membuat hati bisa menjadi gelap, yang pertama. Maka makannya, kalau kita sudah merasa memasukkan gitu kan, udah cukup lah. Nanti kan bisa makan lagi. Nah kemudian yang kedua, yang bisa menjadikan hati menjadi hitam dan gelap adalah wasuhbatu dzalimin, bersahabat dengan orang-orang zalim, orang-orang jahat, orang-orang yang aniaya, pelaku dosa, pelaku maksiat, pelaku kecurangan dan lain-lain. Karena kalau pergaulan itu kan menularkan. Al-mutajawizina 'anil haqqi lil batil, yaitu pokoknya orang-orang yang melampaui batas al-haq sehingga melakukan kebatilan. Yang ketiga yang bisa membuat hati menjadi gelap, kata beliau, adalah wa nisyanud dzunubil madiyah, yaitu melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Orang sudah melakukan dosa, lalu sebelum taubat dia lupakan, seakan-akan enggak pernah melakukan dosa. Ini bahaya. Kalau orang melakukan dosa, ya ada jalannya kan, kita sadar, kita taubat. Dan hebatnya Islam, ajaran Al-Quran, dosa dan pelaku dosa
maksiat dan pelaku kemaksiatan itu dibenci oleh Allah. Iya kan? Tapi setelah dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berbalik menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwa raganya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, kalau orang punya dosa, ya, maka ketika dia taubat, maka sejumlah dosanya itu langsung diganti, dikonversi dengan kebaikan. Ini luar biasa ini. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itu orang-orang yang taubat. Kalau taubatnya diterima oleh Allah, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka Allah ganti sayyiatihim, dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka, dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau dosanya 1000, lalu dia taubat, langsung jadi 1000 kebaikan. Ustadz, kalau gitu saya berdosa aja dulu, nanti taubat gitu kan. Ya, masalahnya pertama, kita ada kesempatan taubat nggak sebelum kita mati? Itu kan nggak jaminan juga tuh. Makanya kita mohon pada Allah pada salat itu, wa taubatan qoblal maut, ya kan? Kita minta kepada Allah diberikan kesempatan bertobat sebelum datang kematian. Wa rahmatan 'indal maut, dan rahmat Allah pada saat-saat kematian. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan Allah setelah kematian. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil, ya Allah ringankan kami melalui saat-saat sakaratul maut, wan najata minan nar wal 'afwa 'inal ihsan, ila akhir doa. Tadi sampai di mana? Ya, melupakan. Yang ketiga yang bisa membuat hati jadi hitam adalah melupakan dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu. Makanya kalau kita berdosa, kita berbuat kesalahan, segera bertobat. Kalau dosa itu berkaitan antara kita dengan Allah, ya tinggal kita tobat kepada Allah. Kalau dosanya besar, kita sholat tobat, mandi taubat namanya. Ya. Kalau kebetulan lagi di sungai, ya nyemplung aja di sungai. Sudah salah bagian dari taubat. Insya Allah kalau di laut, di tengah laut, yang mandi taubatnya bukan hanya dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Itu melupakan dosa di masa lalu. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan bertobat oleh Allah sebelum kita wafat. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang bisa membuat hati menjadi gelap atau hitam adalah wadulul amali, banyak menghayal, panjang angan-angan dunia. Kata Imam Nawawi, wa huwa tarakkubu ma yustab'alu husuluhu. Jadi maksud dengan menghayal itu adalah menginginkan, mengangan-angankan sesuatu yang hampir mustahil kita dapatkan. Mau bercita-cita, berencana harus, tapi yang realistis, yang masuk akal. Dia berangan-angan pengen punya anak. Ya, saya punya anak, tapi belum nikah.
Ya, ini nggak realistis. Nikah dulu baru punya anak. Atau berangan-angan saya pengen jadi presiden. Wah, enak ya jadi presiden itu. Ya, pemilihan RT aja kamu nggak lulus, ditolak oleh warga, gimana jadi presiden? Jadi kita juga harus realistis. Mau jadi calon legislatif, lihat cermin kita. Kita dikenal masyarakat enggak? Kita disukai enggak? Dan yang terpenting kita bisa ngemban amanah enggak? Ini kan bukan gaya-gayaan. Jabatan itu bukan gaya-gayaan, itu amanah. Makanya berat pertanggungjawaban jadi pemimpin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa arba'atun min nuril qalbi, dan ada 4 hal kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi yang bisa menghitamkan hati, ini 4 hal yang bisa menjadi penerang bagi hati, yang bisa menerangi hati. Yang pertama, batnun ja'i'un min hadarin, perut yang lapar, lawannya yang tadi kekenyangan, yang fungsinya ternyata kalau kita tidak terlalu kenyang itu, pertama memudahkan kita bangun malam. Bapak Ibu coba deh diperhatikan, kalau malamnya itu makan, pulang maulid, ya makan nasi kebuli 1 piring besar, ya, insya Allah berat, bangun malam itu berat. Ya, jadi pertama, fungsi kalau perut kita tidak terlalu kenyang, pertama memudahkan kita bangun malam. Maksudnya bangun malam untuk ibadah. Ustaz, saya kalau malam tiap jam bangun, ngapain kencing? Itu memang karena gula itu. Ya, maksudnya bangun malam untuk ibadah. Nah, fungsi kedua, kalau perut kita itu tidak terlalu kenyang, itu membuat kita lebih takut kepada Allah. Nah, kalau kita kenyang terus, kita merasa senang. Keluar masuk restoran, itu lupa kita akhirat itu. Lupa mati. Maka kita juga, walaupun sekaya apapun kita kan disuruh puasa, biar kita tahu rasanya lapar. Gak enak ya lapar itu. Jadi jangan kita kenyang terus, kita mewah terus, enak terus. Yang kedua, yang bisa menjadikan hati menjadi bersinar, terang adalah wasuhbatus solihin, bersahabat, berteman dengan orang-orang yang orang-orang soleh. Ustaz, contoh orang-orang soleh itu seperti apa nih Bapak ini? Alhamdulillah. Jadi gak usah jauh-jauh nyari orang soleh. Datang aja di masjid Rahmatul Ummah, ini semuanya orang soleh. Yang soleh gitu kan. Insya Allah. Atau juga yang namanya soleh. Rata-rata ada juga yang namanya baik tapi perilakunya nggak baik. Ada orang saya kenal namanya Firdaus. Firdaus itu surga paling tinggi ya, tapi perilakunya itu masya Allah, auzubillah. Saya bilang sama dia, ganti aja nama itu pelecehan kepada surga itu. Makanya orang tua kita dulu ngasih nama anaknya itu doa dan harapan. Orang tua kita dulu. Ya, maka kita harus jaga nama pemberian orang tua kita. Kemudian yang ketiga yang bisa menjadikan hati menjadi terang, wa hifdzud dzunubil madiyah, yaitu bi ayyatadzakkaraha, yaitu dengan senantiasa mengingat dosa-dosa masa lalu. Tadi melupakan, ini diingat. Jadi diingat agar kita bertobat, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang bisa membuat hati menjadi bersinar dan terang adalah waqisarul amali, pendek angan-angan, kurangi menghayal. Nah, daripada kita menghayal, mendingan kita bekerja, kita beramal. Ya sudah pasti banyak tugas-tugas kita kan. Ya, makanya di rumah kalau suami menghayal, bininya bilang, "Ngayal apa lagi nih? Udah kerja sama tuh." Ya, di rumah banyak pekerjaan. Tuh piring mau dicuci tuh.
pakaian mau dicuci itu daripada menghayal pengen ini pengen itu, ya. Begitu sebaliknya, kalau bini banyak menghayal, diingatkan sama suami. Tuh masak sana tuh airnya jadi masak gosong, ya ini bini apa ini? Harus meningkatkan kualitas ya di rumah tangga. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua orang yang memiliki hati yang bercahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijauhkan kita dari segala macam bentuk hal-hal yang bisa membuat hati kita, kehidupan kita menjadi kelam, menjadi gelap. Wa na'udzubillahi min dzalik. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.